Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat NP yang berbahagia, lama sekali saya tidak berbicara di depan kamera karena saya waktu dekat ini sedang menekuni hobi baru, yaitu memelihara dan merawat burung murai seperti yang di belakang saya ini. Jadi kesibukannya hari-hari ini sedang seneng-senengnya untuk hobi baru, yaitu merawat burung murai. Tapi kesehariannya tetap saya di dunia properti dan juga mengurusi tentang legalitas surat-surat. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau mengutarakan atau berbagi pengalaman. Tapi sebetulnya mohon maaf dulu kalau backsoundnya ini backsound suara burung murai. Tapi nggak apa-apa ya, sebagai hiburan untuk suara burung murainya. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman dan sedikit sharing tentang informasi, yaitu terutama tentang transaksi jual beli yang dilakukan kedua atau ketiga kalinya. Dan pada kesempatan kali ini khususnya saya akan berbicara tentang pajak progresif. Jadi pajak progresif ini sangat penting untuk kita ketahui karena memang nanti berkaitan dengan besar nominal yang harus kita bayarkan ketika kita melakukan transaksi jual beli sebuah properti. Kalau sebelumnya pajak progresif ini diberlakukan untuk kendaraan bermotor, terutama untuk yang roda 4 atau mobil. Tapi pada tahun-tahun ini pajak progresif juga diberlakukan untuk jual beli properti, baik tanah ataupun bangunan. Jadi pajak progresif ini keluar atau dikeluarkan oleh Bapenda ketika seseorang melakukan transaksi jual beli untuk yang kedua kalinya atau ketiga kalinya dan seterusnya. Jadi pajak progresif ini saat ini hanya keluar satu kali seumur hidup lah. Jadi contohnya seperti ini, ketika kita membeli sebuah tanah atau bangunan atau properti lainnya, kita membeli untuk yang pertama kali. Jadi untuk transaksi yang pertama kali ini kita tidak dikenakan pajak progresif, atau dalam hitungan Bapenda masih dikurangi 80 juta untuk rumus keluarnya pajak tersebut. Tapi nanti ketika kita melakukan transaksi jual beli properti untuk kedua kalinya atas nama yang sama, nanti akan diberlakukan yang namanya pajak progresif, yang mana nanti pengurangan 80 jutanya itu sudah tidak berlaku. Dan nanti hubungannya pastinya nilai pajak yang akan muncul, baik pajak jual ataupun pajak beli, BPHTB dan PPh-nya, nanti nominalnya pasti lebih besar daripada pajak pertama kali ketika kita melakukan transaksi jual beli. Dan kemarin minggu-minggu inilah saya mengurus legalitas tanah kafling. Yang pertama muncul pajak progresif tersebut dikarenakan dahulunya si pembeli tanah kafling ini telah melakukan bukan jual beli tapi hibah dari orang tuanya. Jadi ceritanya seperti ini, pembeli tanah tersebut telah membalik nama SHM hibah dari orang tuanya
dibalik nama ke anaknya. Dan walaupun hibah, nanti tetap saja akan muncul yang namanya BPHTB dan PPH. Walaupun hibah, nanti tetap muncul yang namanya pajak jual dan pajak beli. Jadi ketika membeli tanah kafling, karena beliaunya telah mengurus pajak hibah tadi, ketika membeli tanah kafling di atas namakan yang sama, tetap muncul yang namanya pajak progresif. Walaupun sejarahnya atau sebelumnya itu bukan transaksi jual beli, melainkan transaksi hibah. Jadi hubungan pajak progresif ini bukan tentang jual beli, hibah ataupun waris, tapi hubungannya tentang pajak yang telah dikeluarkan oleh Bapenda. Dan yang minggu ini juga yang saya urus juga, yang kedua transaksi jual beli, dan itu memang sesuai kaidah atau sesuai aturannya memang pajak progresif itu muncul. Jadi beliau membeli tanah kafling di saya yang sebelumnya telah membeli tanah kafling di tempat lain dengan nama orang yang sama, dan itu pasti muncul yang namanya pajak progresif. Dan nilainya pajak progresif ini bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari pajak yang pertama kita bayar yang belum kena progresif. Jadi dari pengalaman yang saya alami itu terkait pengurusan surat baik AJB ataupun SHM yang muncul pajak BPHTB dan PPH-nya. Jadi saya rasa sangat penting untuk saya sampaikan ke sobat-sobat TNB semuanya. Jadi intinya begini, ketika nanti sobat TNB mau mengurus surat, baik itu sobat TNB menerima hibah, waris ataupun jual beli, dan sobat TNB pernah melakukan transaksi pengurusan surat atas nama sobat TNB sendiri, jadi saya sarankan untuk surat yang kedua nanti, baik transaksi jual beli ataupun hibah ataupun waris, saya sarankan untuk dibalik nama atas nama orang yang sama, atas nama orang lain gitu maksud saya. Jadi ketika sobat TNB seorang suami, untuk surat yang kedua nanti bisa dinamakan istri atau bisa dinamakan anaknya. Tujuannya agar tidak terkena yang namanya pajak progresif. Jadi eman-eman sobat TNB, soalnya nilainya pajak progresif itu sangat besar sekali. Sebagai contoh, kemarin itu yang saya ceritakan tadi, yang jual beli, itu pajak sebelum pajak progresif itu keluarnya cuman 158.000 untuk satu kaflingnya. Dan satu contoh lagi yang kena pajak progresif itu nilainya sampai 3 juta lebih. Jadi yang enggak kena progresif 158.000, yang kena progresif bisa 3 juta lebih. Itu yang pengalaman saya alami tadi. Saya alami minggu-minggu inilah dalam pengurusan surat. Itu real faktanya seperti itu. Contohnya seperti ini, verlap yang dikeluarkan oleh Bapenda. Jadi satu bukti verlap ini yang kena pajak progresif, artinya di NPO PTKP-nya tidak dikurangi 80 juta lagi untuk yang progresif. Dan satu ini adalah bukti verlap dari Bapenda yang tidak kena progresif. Dan di situ di keterangan MPO PTKP-nya masih kena pengurangan 80 juta rupiah. Jadi ini real sobat TNB, sesuai pengalaman saya share ke panjenengan semua. Semoga bisa bermanfaat. Dan intinya sekali lagi, jika nanti sobat TNB melakukan pengurusan surat ataupun balik nama surat, agar tidak terkena pajak progresif, sebaiknya saya sarankan di atas namakan
keluarga Sobat TNP sendiri, baik istri ataupun anaknya, karena eman-eman sekali pajak biaya progresifnya sangat besar, jadi mungkin bisa digunakan untuk dana yang lainnya. Untuk Sobat TNP yang mungkin ada pertanyaan terkait pajak baik progresif ataupun yang lainnya, terkait surat-surat dan selainnya, jika memang ada yang perlu dipertanyakan, bisa komentar di kolom di bawahnya. Insya Allah akan saya jawab semampu saya sesuai dengan pengalaman yang sudah saya kerjakan sampai hari ini dalam pengurusan surat-surat. Mungkin cukup sekian Sobat TNP yang berbahagia, sedikit informasi tentang pajak progresif di bidang properti dan surat-surat tanah. Apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih untuk waktunya menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa selalu bersyukur.